Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Di hari Jumat yang berbahagia ini, di hari Jumat yang berberkah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan tak lupa juga meninggalkan segala larangan-larangannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekahlah kalian karena sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Jamaah sekalian rahimakumullah, berbicara tentang berbekal, berbicara tentang persiapan, ada satu kisah yang tercatat dalam sejarah, walaupun belum bisa dipastikan siapa-siapa dari mereka para pelaku sejarah ini. Tapi paling tidak ada pelajaran dan hikmah serta ibrah yang bisa kita ambil dari kisah yang akan kami sebutkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah menyinggung bagi mereka yang enggan untuk mendengarkan cerita-cerita, yang enggan untuk mendengarkan sejarah-sejarah yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan di muka buminya. Allah taala berfirman, "Inna fi dzalika la'ibrah liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya dari cerita-cerita, sesungguhnya dari sejarah-sejarah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dalam muka bumi ini atau di atas muka bumi ini, terdapat ibrah di dalamnya. Bagi siapa? Liman kana lahu qalb, bagi mereka yang memiliki hati, au alqas sam'a, bagi mereka yang ingin mendengar, wa huwa syahid, dan pada saat itu mereka menyaksikannya. Cerita yang datang dari satu daerah atau dari satu kampung, di mana pada saat itu
Satu kampung ini menganut satu keyakinan, satu sistem yang mungkin telah menjadi asing di telinga kita pada saat ini. Satu sistem yang mungkin selama ini tidak pernah kita rasakan. Sistem yang mereka angkat dan mereka yakini dapat memberikan kesejahteraan kepada mereka, yaitu adalah sistem pengangkatan raja. Mungkin saat ini kita tidak merasakan bagaimana sistem kerajaan. Maka dari cerita ini, dari kisah ini, mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, Allah bukakan telinga kita, dan Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa memahami dalam mengambil ibrah dan hikmah dari cerita ini. Kemudian pada saat itu di kampung yang menganut sistem kerajaan ini senantiasa meyakini bahwa akan ada perputaran pergantian raja pada 5 tahun sekali. Maka mereka undi pada saat itu. Mereka bermusyawarah, mereka berkumpul untuk menentukan siapa raja yang paling pantas mereka angkat untuk mengendalikan, untuk memimpin segala urusan yang mereka hadapi pada saat itu. Alhasil, terpilihlah dan tertunjuklah satu raja, seseorang yang dianggap paling pantas untuk bisa memimpin mereka. Kemudian dengan adat dan kebiasaan yang mereka lakukan, ketika telah terpilih satu raja, maka mereka kelilingi raja itu, mereka bopong, mereka angkat untuk mengelilingi kampung atau daerah itu. Dengan senang, gembira, hati itu akan merasa kenikmatan, akan merasa kebahagiaan ketika orang-orang mengangkat dirinya sebagai seorang raja. Maka berjalan 5 tahun, semua kenikmatan, semua kesenangan, semua fasilitas yang telah diberikan dan disiapkan oleh warganya telah dirasakan oleh satu raja ini, oleh seorang raja ini. Ternyata 5 tahun itu bukan waktu yang lama. Berhasil lewat 5 tahun, akhirnya berdasarkan adat dan istiadat mereka, selesai 5 tahun raja ini kemudian diasingkan. Raja ini kemudian dibuang. Seakan-akan tidak ada lagi kebahagiaan-kebahagiaan yang pernah ia rasakan. Seakan-akan apa yang dijamukan olehnya selama ini hilang, musnah. Maka diasingkanlah, singkat cerita, raja ini dari warga atau masyarakat yang pernah mengangkatnya seorang raja, yang pernah mengangkatnya menjadi seorang raja. 5 tahun lewat, terpilih lagi satu raja. Seperti yang kita ceritakan sebelumnya, bahwa ketika terpilih satu raja ini akan dibuat senang. Satu raja ini akan dibuat bahagia. Semua fasilitas duniawi akan diberikan dan akan disiapkan oleh warganya. 5 tahun lewat, diasingkan kembali kemudian seorang raja ini. Telah lewat 2 raja. Telah lewat 2 pemimpin yang mereka anggap bisa memimpin mereka. Namun akhirnya mereka asingkan. Dan datanglah waktu pemilihan raja ketiga. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bedanya ketika pemilihan raja yang ketiga ini,
ternyata raja ini adalah raja yang soleh, raja yang mengerti akan agama. Dan bisa kita simpulkan bahwa raja-raja sebelumnya, dua raja sebelumnya, mereka semua tertipu. Mereka semua hanya bisa menikmati kehidupan-kehidupan yang sementara dan fana. Dan akhirnya dua raja itu dimusnahkan, diasingkan dari warga-warganya. Kembali ke raja yang ketiga. Raja yang ketiga ini karena ia telah melihat bagaimana telah diperlakukan dua raja sebelumnya, dan karena ia adalah orang yang soleh, orang yang faham akan agama, orang yang berfikir, orang yang telah kami sebutkan tadi, yang telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qaf, yang memiliki hati, yang memiliki pendengaran, dan sementara ia menyaksikan. Maka raja yang ketiga ini, ia tidak ingin ketika usai masa jabatannya, usai masa kepemimpinannya, hal yang terjadi akan sama pada dirinya dari raja-raja sebelumnya. Maka dengan penuh persiapan, dengan penuh kematangan, sebelum ia dipilih sebagai seorang raja, sebelum ia ditunjuk sebagai seorang pemimpin, ia menyiapkan semua fasilitas, ia menyiapkan semua kebutuhan-kebutuhan yang ia butuhi ketika selesai masa jabatannya. Maka diangkatlah ia sebagai seorang raja. Kemudian selesai masa jabatannya, ia diasingkan, tapi pengasingan tersebut tidak menjadikannya sengsara. Tapi pengasingan dan penyelesaian masa jabatannya itu tidak menjadikan ia tidak kemudian kembali bahagia. Karena semuanya ia telah siapkan dengan sematang mungkin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah yang singkat ini kita bisa mengambil beberapa faedah dan hikmah. Bahwa kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang berakal, sebagai orang yang memiliki hati, sebagai orang yang menyaksikan kejadian-kejadian dan fenomena yang terjadi pada zaman ini, maka tidak layak dan tidak pantas kemudian kita mengabaikan kehidupan kemudian hari, yaitu kehidupan akhirat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa." Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang paling utama dan yang paling kekal. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita lalai atas apa yang telah kita dapati, kesenangan, kebahagiaan di dunia ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, mengingatkan kepada seluruh hamba-hambanya untuk senantiasa menyiapkan dirinya agar bisa memberikan yang terbaik ketika ajal mendatanginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Wal tanzur, dan hendaknya kalian melihat, nafsun ma qaddamat lighad, jiwa-jiwa kalian apa yang telah kalian persiapkan untuk kemudian hari, untuk kehidupan
yang kekal abadi. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang telah Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sampai datang kematian telah menghadapi seseorang, kemudian orang itu berkata, "Ya Rabb, kembalikanlah kami ke dunia. Kembalikanlah kami ke dunia untuk bisa beramal soleh atas apa yang telah kami tinggalkan." Namun kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla, sekali-kali tidak." Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka persiapan, bekal yang harus senantiasa kita pandang penting dalam kehidupan yang fana ini, dalam kehidupan yang pasti akan ada habisnya, yang pasti akan ada ujungnya, untuk menghadapi kehidupan yang kekal abadi. Tidak pantas kita sebagai seorang muslim yang mengaku bahwasannya dirinya adalah seorang muslim sejati, telah mengetahui dan meyakini bahwasannya dirinya adalah seorang yang beriman, namun lalai, namun tidak memperhatikan persiapan-persiapan, tidak memperhatikan peringatan-peringatan yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'an dan dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini khatib ingin kembali mengingatkan bahwa kehidupan yang kita rasakan pada saat ini, kehidupan kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah kehidupan yang sementara. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya yang berada di atas muka bumi akan sirna, akan habis, dan akan ada waktunya hal tersebut tidak ada manfaatnya. Maka jemaah sekalian, satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita untuk senantiasa mengingat akan hakikat kehidupan kita di dunia ini. Hadis dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Jadilah kalian ketika hidup di dunia ini seperti pengembara atau seperti orang yang asing, aw 'abirus sabil, atau seperti pengembara, para musafir, yang dimana mereka mengetahui bahwa keberadaan mereka di dunia ini, keberadaan mereka untuk singgah di satu tempat adalah satu fase kehidupan
yang tidak kekal sifatnya. Maka dari hadis ini hendaknya kita bisa mengambil ibrah, hendaknya kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita di dunia tidak lain dan tidak bukan hanya singgah sementara. Dan ketika kita telah mengetahui bagaimana itu kekalnya kehidupan akhirat dan di mana keberadaan kita nanti ketika di akhirat, entah di surga ataupun na'udzubillah di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah mengetahui rambu-rambu perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, serta apa larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sudah pasti segala perintah-perintah yang dikerjakan akan menunjukkan kita kepada ridho dan surganya. Sebaliknya, ketika larangan-larangan yang dilakukan, ketika larangan-larangan yang senantiasa dikerjakan, maka ujung dan akhirnya adalah kesengsaraan. Ujung dan akhirnya adalah neraka. Maka satu kalimat atau satu ibrah, satu hikmah di kalangan Arab atau di kalangan orang-orang Arab, atau biasa kita sebut dengan kata-kata mutiara, disebutkan bahwa man arafa bu'das safari ista'adda, barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan maka hendaknya ia bersiap-siap. Sebagaimana yang telah khatib sebutkan dalam khutbah yang pertama, bahwa sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka usahakanlah diri ini untuk senantiasa bertakwa, menjalankan segala perintah-perintah dari Allah, serta meninggalkan segala larangan-larangannya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakannya sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمظلومين في غزة. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.